Ya, selamat malam Pak Donald dan CPV. Thank you banyak nih sudah hadir kembali di Investor Academy Indonesia ya. Seperti biasa, setiap hari Minggu kita kan sering ngobrol-ngobrol santai tentang market update, keadaan sekarang tentang di pasar gitu ya, perkembangan kedepannya gimana gitu ya. Nah, ini senang sekali nih karena berkat Pak Donald ini juga porto teman-teman juga banyak yang berseri-seri kayaknya nih Pak. Banyak Ya, yang senyum ya. banyak yang senyum gitu kan. Jadi di grup juga rame terus nih Pak, di Telegram rame terus ya, dan yang berdaya emiten yang terakhir ini juga pada semangat semua nih ya. Oh Karena iya banyak itu yang mah mantap ah. ya banyak yang terbang juga di saham-sahamnya gitu kan ya. Jadi semua pada happy gitu ya. Nah, katanya bahkan ada yang ngomongin itu pelatihan biaya tuh udah balik tuh dari apa? Dari Dari beli saham investasi gitu kan. saham baru sebulan mungkin ya. Nah, itu kurang kayaknya Pak, kurang dari Kurang mungkin sebulan. ya. Wah, mudah-mudahan ya Ya, jangka panjang lebih tinggi mudah lagi. mudah-mudahan ya bisa terus bagus ya Pak ya. Nah, ini saya mau Ya. sedikit sharing dulu ngobrol tentang pelatihan kemarin nih luar biasa. Jadi kita kemarin ngadain di hari Jumat kemarin ya, kita ngadain bukan pelatihan ya, sharing budaya emiten lah. Jadi budaya emiten ini bukan dilakukan oleh kita lagi tapi juga oleh teman-teman alumni dari IAI ya. Nah, yang udah ikutan di pelatihan Value Plus Growth minimal itu bisa melakukan budaya emiten bareng, nanti ngobrol sudah ngobrol bareng dengan Pak Donald ya Pak. Kesan-kesannya gimana Pak? Bisa sampaikan nih Pak kira-kira? Ya itu luar biasa ya, udah beberapa kali nih teman-teman presentasi mereka analisis sendiri. Kalau di pelatihan kan berkelompok ya, ada beberapa orang. Nah, ini sudah sendiri-sendiri dan tajam-tajam itu saya juga wah, ini apa namanya? Luar biasa ya, mereka semangat gitu ya. Dikasih bekal gitu sama IAI, tapi kemudian merekanya semangat, jadi hasilnya luar biasa. Bahkan kita menemukan beberapa emiten yang layak diinvestasi ya, hasil dari sharingnya teman-teman ini juga saling memperkuat nih, Nah saling itu. memperkuat kita dengan teman-teman komunitas. Jadi mudah-mudahan nih kita cuan bersama nih sama alumni-alumni yang sudah belajar bagaimana cara analisis fundamental, teknikal digabungkan dengan baik. Nah, ini ada banyak nih kita tenaga ya, tenaga atau orang-orang yang mencari harta terpendam di bursa saham. Jadi bukan kita sendiri, tapi kita rame-rame keroyokan. Nah, biasanya kan kalau kayak gitu kan gotong royong itu kan hasilnya lebih bagus gitu ya. Ya, amin Pak. Dan informasi juga kan lebih beragam ya Pak ya. Kadang-kadang ada experience Nah, di emiten tertentu atau mungkin ada hubungan bahkan ya. iya, Gitu kan. ya, mengerti gitu ya perusahaan ini gimana GCG-nya, gimana mungkin prospeknya, mereka bisa ngasih insight yang lebih dalam gitu ya. Betul, betul, betul. Entah itu mungkin dari teman, entah mungkin dari ini kan bukan insider, tapi setidaknya kan minimal kita mengetahui keadaannya seperti apa ya Pak ya. Itu Iya, kan iya, iya. kondisi. Betul, betul. Luar biasa nih ya. Jadi dari CVV gimana sih pandangannya sih? Oh, saya enak, jadi bisa nitip, tolong analisa ini yang ini, tolong bantu analisa ini, jadi bisa lihat hasil analisa dari sudut pandang yang berbeda ya, yang mungkin yang kita nggak bisa lihat, mereka bisa lihat. Gitu Oke sih. ya luar biasa ya. Jadi teman-teman yang kalau mau ikut beriten bareng bersama kita bisa ya, tinggal ikut pelatihan Very Plus Growth-nya itu sudah ada batch. Kita sudah masuk ke batch kelima. Sekarang kita sedang ke batch 5. Nanti mudah-mudahan kita akan adakan lagi ya. Jadi teman-teman yang ingin mengetahui lebih detail bisa gabung ke Telegramnya kita di IAI Bandung ya. Oke. Ya kita mulai mungkin dengan keadaan market saat ini nih Pak kira-kira. Beberapa saat ini saya dengar kan sawit itu apa namanya tuh masuk ke harga yang sudah lebih tinggi lagi dari minggu lalu atau gimana nih Pak mungkin? Ya, ini sawit ini kombinasi ya, kombinasi sebenarnya supply-nya terganggu gitu ya. Selain La Nina juga beberapa faktor misalnya produksinya terganggu karena misalnya di Malaysia kan tidak tidak banyak orang luar, sementara kan sebelumnya orang luar yang mengerjakan pertanian kelapa sawit ya dari Indonesia kebanyakan juga itu terganggu produksinya. Nah, apalagi tambah La Nina. Eh, Harga soybean juga naik. Jadi kemarin minggu lalu ini kita melihat harga kelapa sawit itu mencapai harga tertinggi selama 8 tahun terakhir gitu ya. Jadi 2000 berapa 2012. Nah, ini luar biasa ya, luar biasa. Tentu ada faktor-faktor lain seperti biodiesel. Seperti biodiesel yang mempengaruhi apa namanya ke pasok supply dan demand ya, supply dan demand industri sawit.
Bahkan industri sawit Malaysia juga nilai ekspornya itu meningkat. Jadi walaupun suplainya terganggu, tapi ekspornya meningkat. Jadi cadangannya atau yang ada di inventorinya itu menurun drastis. Makanya harganya naik gitu ya. Dan emang luar biasa nih sawit nih. Tapi saham-sahamnya belum terlalu terbang gitu ya. Sebenarnya rekor baru. Jadi mungkin saya nggak tahu apakah bergiliran ini bursa saham blue chip dulu gitu ya. Kemarin bank-bank udah pada terbang gitu ya. Nanti berikutnya baru yang second liner atau third liner, tapi ya mungkin itu masalah waktu sih, masalah waktu. Oke. Jadi prospeknya sih bagus. Ada berita terbaru ya terkait dengan biodiesel ya. Kalau nggak salah tuh B100 sedang uji ya. coba ya, Itu uji coba mulai sekarang Pertamina. gitu ya. Mudah-mudahan ya Pak bisa terrealisasi mungkin ya. Kalau dari target sendiri ya Bapak tahu Pak tahun Ya, depan amin, akan amin. implementasi di B berapa nih Pak rencananya Pak? Iya, ini kan seharusnya sudah di B30 gitu ya. Nah, apakah dia langsung ke B100 atau B? Saya juga nggak terlalu yang saya lihat kan, saya pantau itu bahwa penerapan B30 ini sudah seperti dengan direncanakan. Emang agak terjadi penurunan sedikit ya, karena emang sawitnya naik, sementara kemarin sempat turun minyaknya. Jadi lebih tinggi lah untuk yang biodiesel ini. Tapi kemudian pemerintah tetap memaksakan agar kemudian bisa menggerakkan ekonomi negara, karena kan banyak petani sawit yang diuntungkan jika harga kelapa sawit tinggi gitu ya. Jadi sebenarnya tetap berjalan seperti yang direncanakan. Mudah-mudahan ya ini juga Cilacap Pertamina ya uji coba biodiesel 100% gitu ya, 100%. Jadi di November 2020 ini, walaupun memang saya nggak tahu apakah dia akan diterapkan 2022 gitu ya atau 2023, mungkin sebelumnya bisa ke level B50 kalau tidak salah. Jadi masih tetap sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Artinya tetap on track gitu ya. Makanya itu mungkin jadi salah satu faktor kenapa kelapa sawit bisa naik sampai ke level tertinggi di 8 tahun terakhir. Oke, ini mau update Pak sedikit Pak. Kan dulu kita pernah bicarakan soal sawit itu salah satunya itu adalah TBLA nih. Iya. TBLA ya. Nah, betul. Pak, ini mungkin peserta videonya penontonnya IAI semua mungkin pasti penasaran gitu. Pak, ini masih di hold nggak nih Pak Donald TBLA-nya? Masih Mungkin dong. masih pada mau nanya nih. Masih dong, masih ya. Emang harganya tidak banyak bergerak dibandingkan yang lain. Tapi kan ini sebenarnya kalau dilihat dari valuasi itu murah sekali lah, murah sekali ya. PBV masih di bawah 1, PER-nya masih di bawah 10 untuk perusahaan sebesar TBLA yang bahkan sudah berubah menjadi consumer goods, itu sangat murah gitu ya, unbelievably cheap, murah banget gitu ya. Nah, ditambah dengan fakta bahwa akhir tahun ini mungkin November Desember ini kapasitas biodiesel dia itu naik jadi 150% kalau tidak salah. Dan kebutuhan biodiesel juga emang terus meningkat kan. Jadi bayangkan yang biodiesel itu kontribusi dia selama ini itu sekitar 24% atau 26% gitu ya. Nah, ini kalau dikalikan 150% itu kan akan luar biasa tambahan pendapatan dari biodiesel. Belum lagi dia juga meningkatkan kemampuan pabrik tebunya dia gitu ya, dan itu akan berkontribusi terhadap penghasilan dia dari sektor gula ya kan, dengan merek Rose Brand. Ada juga dia CPO ya, CPO dan turunannya itu sekitar 20% juga, itu juga pasti naik gitu ya. Jadi hampir semua lini bisnisnya dia gitu ya, dia kan punya, termasuk yang keempat itu adalah minyak goreng. Itu harusnya kontribusi penjualannya akan naik di akhir tahun ini, khususnya di kuartal keempat. Dan ingat gitu ya bahwa TBLA ini adalah salah satu perusahaan yang akan diuntungkan jika rupiahnya menguat.
Jadi kalau kemarin dia sempat agak apa namanya, tidak seperti yang diekspektasi di kuartal 1, kuartal 2 gitu ya, kuartal 3 belum keluar. Salah satu faktor penyebab utamanya adalah karena ada rugi kurs. Nah, jadi bayangkan jika kemudian nanti dolar melemah, rupiah menguat di kuartal 1 itu kemungkinan dia akan untung kurs gitu ya. Itu akan belum tadi dengan berbagai ekspansi, ya kita tinggal menunggulah katakan sampai April atau Mei gitu ya. Begitu dia mengeluarkan laporan kuartal 1 2021 itu akan luar biasa harusnya hasilnya. Bagi saya menunggu 6 bulan itu 1 tahun dengan nanti ada potensi beggar 3 kali sampai 5 kali, ya itu worth it. Oke, luar Dan biasa ya, Pak. disitulah kita akan dilatih apa namanya, kesabaran Sabar ya, kita Pak. ya, kesabaran kita bahwa emang namanya investasi seringkali kita harus berpikir perlu waktu gitu. Nggak Ya, bisa di hitungannya sehari momen-momen seminggu. di momen-momen tertentu banyak juga yang galau nih, Pak. TBLA jual jangan katanya ya. Gimana nih, banyak yang nanya juga sih Pak ke saya, Pak. Ya, apalagi di sekitar banyak yang terbang gitu kan, Nah, Garuda itu. Indonesia ya kan terbang. Mau beli Garuda atau mau lepas TBLA ya kan? Nah, itu kan Tergoda ya, Pak ya. Konstruksi terbang ya, Pak. maksudnya terbang ya Bank kan? terbang, bang. Bank terbang, BRI bisa sampai naik 8%, BNI bisa 5% berapa hari gitu. Wah, ya kan? Ini emang salah satu latihan lah. Stick to the plan mungkin juga bisa membantu, tapi emang kalau emang ya nggak ada yang larang ya namanya swing trader ya kan, tapi selama Anda mengetahui apa yang Anda lakukan gitu kan, dan konsekuensinya kan pada saat terbang kan artinya bisa jadi dia sudah cukup naik dan waktunya dia konsolidasi atau mungkin turun ya kan, pengalaman mungkin akan bisa membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik ya. Nah, Tapi ngomong-ngomong soal Garuda nih, Pak. Jadi kita bicara soal Garuda nih, menarik nih Pak, kira-kira nih Pak. Kenapa nih Pak ya Garuda bisa terbang nih, dan apakah prospeknya menarik nggak menurut Pak Donald, Pak? ini kan sebenarnya kan kita udah bahas ya fenomena BRIS, sama sebelumnya sebelum BRI Syariah itu ada juga Kimia Farma, Indofarma, kemudian BRIS, dan setelah BRIS itu apa ya? Antam gitu atau ada yang lain? Antam, iya betul, Antam. Ya kan? Nah, ini Bank. ya kita ini konstruksi. ya, jadi Konstruksi. kita udah ngomong beberapa kali bahwa watch ya, perhatikan harus jadi watch list saham-saham BUMN yang masih murah. Karena kayaknya emang ada pembenahan di Kementerian BUMN, perusahaan-perusahaannya berusaha untuk diperbaiki fundamentalnya gitu ya, dan prospeknya ditingkatkan dengan berbagai cara. Ya misalnya kayak kemarin oke lah kalau Indofarma, Kimia Farma kan sangat related sama COVID, oke lah ya. Tapi kemudian yang terobosannya itu adalah BRI Syariah, ya kan, kemudian di merger, walaupun emang masih sampai sekarang saya masih tanda tanya itu ya, kenapa yang jadi pemenangnya itu BRI Syariah, bukannya si siapa Bank Syariah Mandiri. Dan ternyata emang juga di keputusan nanti Bank Syariah Mandiri sebagai PSP ya, pemegang saham pengendali. Jadi laporan keuangannya BRI Syariah itu akan masuk ke Bank Mandiri. Sementara yang lain tuh cuman sebagai apa namanya konsolidasinya cuma di pendapatan lain-lain lah gitu ya, pendapatan lain-lain. Nah, itu kan salah satu terobosannya. Jadi dari situ kita termasuk berita-berita terkait dengan Antam gitu ya, holding perusahaan baterai gitu ya, bersama PLN, Pertamina, Antam gitu ya. Nah, dari berbagai data atau hints ini terlihat sekali ada apa namanya, keinginan dari Kementerian BUMN untuk mendorong BUMN itu menuju level berikutnya dengan berbagai cara mereka perbaiki. Jadi mungkin sekarang saatnya yang tepat untuk memperbesar porto kita dengan menambahkan saham-saham BUMN yang kira-kira akan dipoles, diperbaiki gitu ya, menjadi lebih baik. Yang emang yang kita juga pernah bahas di beberapa minggu yang lalu atau mungkin bulan lalu gitu ya. Salah satu yang paling rendah atau paling agak kacau gitu ya, mungkin bukan kacau tapi mungkin fundamentalnya kurang, laporan keuangannya kurang sehat gitu ya. Itu adalah Krakatau Steel sama Garuda. Tapi kemudian perusahaan-perusahaan ini malah justru yang diperbaiki pertama dengan Kementerian BUMN
ya tentu dengan dana pen gitu ya, sehingga mereka bisa jadi lebih sehat secara laporan keuangan. Apalagi misalnya nanti Garuda akan right issue untuk menutupi kerugian selama 9 bulan pertama ini sebesar 15 triliun. Dan bahkan Yusuf Mansur ikut ya, Yusuf Mansur katanya ikut, dan ada beberapa nama besar mungkin ikut terlibat di dalamnya. Jadi seharusnya fundamentalnya akan membaik. Tetapi pertanyaannya prospeknya nih, prospek dari Garuda Indonesia sama Krakatau Steel kan, KRAS. Kalau KRAS kan lebih berat lagi mungkin untuk restrukturisasi keuangannya, walaupun sudah disetujui oleh beberapa bank termasuk pemberi pinjaman. Tetapi bagaimana kemudian pemerintah bisa menindak serbuan baja impor dari berbagai negara yang mungkin melakukan tindakan dumping. Nah ini yang agak berat. Jadi waktu itu sih kita diskusi gitu ya. Saya pikir berat kalau Mama masuk ke Garuda Indonesia sama Krakatau Steel, cenderung untuk tidak. Tetapi yang jauh lebih aman, jauh lebih potensial, prospek akan sangat terbantu, apalagi dengan adanya Omnibus Law dan SWF. Waktu itu kita bahas adalah konstruksi gitu. Jadi saham-saham konstruksi khususnya terkait dengan jalan tol itu akan naik banyak, walaupun hampir semua 4 perusahaan konstruksi di Indonesia itu BUMN-nya itu semuanya mengerjakan jalan tol, tapi yang paling banyak itu adalah Waskita Karya. Jadi Waskita Karya naik cukup tinggi dibandingkan konstruksi yang lain. Tapi konstruksi yang lain juga lumayan ya. Nah, selain konstruksi juga kita lihat BNI. Jadi mungkin BNI ini dugaannya ada keterkaitan dengan SWF itu, apakah dana-dana yang dari asing itu akan diparkir di BNI. Jadi BNI akan masuk sebagai bank yang internasional gitu ya. Akan diperbesar sehingga kemudian mereka bisa mendatangkan modal-modal murah dari luar negeri yang sekarang itu lagi berserakan di mana-mana, yang mereka nggak tahu harus ditaruh di mana. Nah, Indonesia punya solusinya, ya kan? Indonesia punya solusinya dengan SWF. Kita punya berbagai aset yang mungkin bisa memberikan keuntungan bagi dana-dana besar di luar ini, dan tentu win-win bagi Indonesia, juga akan banyak dana yang masuk sehingga potensi untuk pembangunan infrastruktur akan bisa double dari tahun sebelumnya. Untuk beberapa tahun ke depan ya, short term-nya mungkin akan lebih berlipat-lipat lagi ke depannya. Itu di skemanya. Jadi tampaknya BNI akan diuntungkan. Jadi kalau kita lihat emang ada banyak emiten-emiten BUMN yang prospeknya itu disentuh sama Raja Midas ini, katanya Andre gitu ya, sama Raja Midas, sehingga kemudian prospeknya jadi gadis yang cantik untuk bisa dipinang sama investor, ya kan? Nah, nggak ya terbukti kemudian harga sahamnya naik walaupun secara valuasi masih pada murah, konstruksi masih murah, BNI masih murah, apalagi Pegas gitu, energi, mungkin energi berikutnya nih, kita sekarang menunggu ledakan di energi ya. Mudah-mudahan ya Pak. Mudah-mudahan ini ada berita insentif ya. Apa? Agri sama batubara belum juga Pak, giliran. Agri, batubara belum juga ya. Walaupun sudah ada berita soal holding pangan ya, holding pangan untuk BUMN. Cuma saya nggak tahu apakah ada holding pangan. Iya, holding pangan ada yang sudah IPO atau belum. Oh. Dia holding pangan ya. Iya, yang terakhir mau holding pariwisata ya Pak ya, yang holding Garuda pariwisata ya? Yang Garuda itu dengan dana pen, dengan holding, walaupun holding pariwisata saya nggak yakin ada perubahan pendapatan yang signifikan bagi Garuda. Cuman yang nggak tahu, mereka pasti punya informasi yang lebih detail, lebih dalam ya. Nanti pada saat itu berita itu terjadi, mungkin kita baru memahami. Oke. Ya menarik nih Kan Pak digabungkan sebenarnya. dengan
Berarti Ya, peluang-peluang menarik itu ini. banyak ya Pak ya, untuk terutama di di BUMN ya, BUMN ya, Ya, mungkin watch BUMN ya. Samidastas bekerja ya. Betul, betul. Jadi kita udah 1 bulan kan kita ingatkan beberapa kali, coba perhatikan saham-saham BUMN. Saya juga mulai menambah porsi untuk saham-saham BUMN dan memang terbukti memberikan keuntungan luar biasa dalam jangka waktu singkat. Jadi Oke. Disclaimer on tapi ya Pak ya. disclaimer on. Ini kan kita kan update ya, kita update. Tolong diperiksa lagi, dicek lagi bener nggak omongannya. Oke. Kali aja salah. Yang terakhir nih Pak sebelum ke CPV nih. Ya, yang belum naik lagi satu lagi Pak, kertas nih Pak. Update Pak, coba ke teman-teman nih Pak. Banyak yang Ya. galau juga tuh pakainya. Banyak yang galau kan. Ini kan kertas sama TBLA yang di agro tuh sebenarnya kan naik duluan gitu ya. Jadi kayaknya bergantian gitu ya di bursa saham. Tapi oke lah. Pertanyaannya kan kalau kertas itu di kuartal ketiga ya. Walaupun sebenarnya kita udah mendengar beberapa berita bagus. Jadi di grupnya APP kalau saya memegang INKP sama Tekim itu sudah 2 kali atau 3 kali menaikkan harga kertas. Itu yang satu. Yang kedua adalah pesanan dia sampai waktu itu beritanya kalau tidak salah bulan September gitu ya. Jadi September akhir beritanya mereka produk mereka udah di sold out. Udah sold out. Bahkan kalau orang mau pesan waktu di September itu kalau tidak salah itu baru akan dikirim November. Jadi kebayang lah gitu ya produk-produk kita sold out bahkan kemudian harus ngantri sampai November dari September itu ngantri ke November dan sebagai akibatnya harganya dinaikkan ya kan karena mungkin demand-nya mulai naik, Cina mulai aktivitasnya mulai bergerak gitu ya. Nah itu informasi-informasi seperti itu kan membuat kita yakin bahwa kuartal keempat pasti bagus. Tapi emang kuartal ketiga bagaimana? Ini yang masih oke. Kita ya mungkin lebih baik, mungkin tidak kurang baik. Tapi yang pasti kuartal keempat bagus, harusnya lebih bagus. Bagi saya sih nggak masalah menunggu sampai misalnya kuartal keempat dikeluarkan gitu, mungkin bulan-bulan Februari atau Maret tahun depan. Tapi kan kesananya harusnya dari kuartal 1 2021 sampai berikutnya harusnya pendapatan atau kinerja dia akan lebih baik dari saat ini. Oke. Itu sih menurut hitungan saya. Oh ya kita kan emang harus sabar menunggu satu. Yang kedua juga dengan keadaan seperti ini kita harus rajin baca update perkembangan berita-berita yang di luar sana ini akibatnya apa gitu ya. Jadi dengan cara update baca itu kita masih yakin bahwa kita pegang INKP dibandingkan misalnya ada sebelah kiri sebelah kanan yang menawarkan ini ada yang naik GIA, kita beli GIA aja. Nah, dengan kita update, dengan kita analisis sendiri yakin ya kita nggak akan terpengaruh. Atau mungkin malah bisa juga kita bilang ya udah silakan emang bagian dia lah yang untung ya. Kita kan mungkin nanti saatnya kita akan menikmati keuntungan atau malah kalau kita lihat ke belakang kita sudah mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Misalnya kalau kayak saya di NKP misalnya udah 100% gitu kan. Jadi kita udah menikmati keuntungan itu. Masa INKP-nya naik terus misalnya kayak waktu 2017 2018 kayaknya nggak akan terjadi lagi gitu ya. Apalagi dengan adanya COVID ini kejadian seperti itu tampaknya agak sulit terjadi lagi. Nggak tahu kalau di 2021. Tapi kan harganya sekarang sudah. Oke, kita doakan ya Pak ya. Kita doakan. Walaupun maksudnya ya sebenarnya sabar aja, itu masalah sesuatu yang emang biasa terjadi. Nggak mungkin sebuah saham tuh naik terus gitu kan. Nggak mungkin saham yang kita pegang tiap saat naik. Ya ada saatnya dia turun, ada saatnya dia konsolidasi. Ya itu bagian dari kita sebagai investor kan emang tidak harusnya emang tidak melihat pergerakan harganya setiap hari misalnya. Tapi kita akan cek misalnya sebulan sekali, 3 bulan sekali laporan keuangan keluar. Nah, kita update di situ. Nanti emang ini permasalahannya dia laporan keuangannya terlambat nih.
Saya nggak tahu, biasanya nggak seperti ini, cuman INKP Tekim ini lambat sekali udah sekitar 2 minggu nih, terlambatnya dibandingkan biasanya kan, akhir akhir 31 Oktober atau 1 November lah. Nah ini sudah 14 November belum keluar. Ada apa ini? Emang pertanyaan yang cukup valid sih untuk ditanyakan. Tapi saya yakin karena ada berita-berita Thank tadi. you Pak Donald ya buat update-update-nya. Iya. Ini juga ada sebenarnya tambahan satu ya, tuh. mungkin bagi teman-teman juga ya. Iya. Ini yang menarik mungkin teman-teman juga kemarin saya nggak tahu apakah teman-teman memperhatikan bahwa Friend itu masuk list MSCI ya. Agak aneh. Tapi emang mungkin pantas juga untuk kita dalami Friend ya. Kalau ada beberapa, kalau mau kita berpikir negatifnya, apakah ini bagian dari konspirasi global, ya kan? Kok Friend bisa masuk MSCI? Rugi, misalkan kalau dari laporan keuangannya, secara kita lihat secara sekilas, dia rugi terus. Kok dia masuk MSCI? Nah, ini makanya ada yang bilang konspirasi. Tapi kan kalau kita mau lihat dalamnya, ada apa sebenarnya di Friend? Sehingga MSCI lembaga yang terpercaya, yang harusnya jujur, memasukkan Friend ke dalamnya. Berarti kan ada sesuatu yang menarik, yang perlu kita teliti, kita gali, baru kemudian kita ngomong gitu ya. Kenapa MSCI? Jadi bagi saya, ya saya, atau mungkin kita gitu ya, Andre juga membahas misalnya, Friend, ya ini menarik gitu untuk kita dalami, apalagi harganya murah nih, udah mendekati kelompok 50. Geng gocap, masuk geng gocap. Apalagi kita pernah lihat waktu 2019 pernah ke 300 ya kan? Kalau ternyata ada sesuatu yang menarik dan kita meneliti dan itu terjadi, mungkin dia bisa ke harga 300 lagi, kayaknya cepat waktu itu ya Ci ya. Kalau CVV atau naik turun Pak, cepat naik cepat turun, jadi jangan dipegang lama-lama ini. Oke. Ya kita coba perhatikan semua pembicaraan kita semua di sini tuh disclaimer on ya Pak ya. Jadi bukan berarti ajakan membeli, jangan sampai ngomong Friend, hajar Friend. Ngomong GIA, hajar ke sana ya Pak ya. Itu bahaya sekali ya tanpa analisa.